Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abda wa azza junda wa zamal azab wahda. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan lil alamin wa ja'alahu hudan wa shifaa lima fi suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala wa ati'u. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa lamu anna yaumukum hada yaumu idil adha. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Wa man nasaka qabla shalah wa la nusukala. Wa lamu anna yauma yaumun nahr. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para kaum muslimin wal muslimat Masjid Hayya 'alal Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena hanya takwa inilah sebaik-baiknya bekal menuju akhirat kelak berjumpa dengan Allah di surganya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa daru asbab satil jabbar fa inna ajzamakum 'alan nari la taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan hindarkanlah hal-hal yang membuat Allah murka, karena jasad kamu sekalian tidak akan mampu di dalam neraka. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, dan semua umatnya yang selalu cinta kepada Rasulullah SAW dengan dibuktikan dengan tawassul dan bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak beliau berkenan untuk memberikan syafaat di Talaga Kautsar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita satu-satunya jamaah supaya benar-benar menertibkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Terutama Allah memberikan nikmat hidayah, nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita ini. Karena Islam inilah sebagai jalan tunggal untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka satu-satunya jamaah harus mempunyai keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap. Jalan tunggal untuk masuk surga hanyalah menetapi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Nikmat hidayah ini merupakan satu anugerah yang tak terhingga, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di dalam surat Yunus ayat 58 dijelaskan, "Qul bi batilillah wa bi rahmatihi
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita ini, maka falyafrahu, hendaklah kita selalu bergembira. Allah memerintahkan pada kita selalu bergembira. Bahkan di ayat selanjutnya, wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa bersedih, janganlah kamu merasa hina. Kamu sekalian adalah orang-orang yang mulia apabila kamu sekalian itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa kita dilarang bersedih? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Islam, iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan. Olehnya itu, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat banyak sekali. Apabila kita hitung-hitung, jelas kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Namun Allah tidak memerintahkan kepada kita berapa banyak nikmat yang telah kita nikmati. Namun yang diperintahkan oleh Allah hanyalah kita menjadi orang yang selalu bersyukur. La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah pada kita. Segalanya ditambah. Kesehatan, kekuatan, keimanan, rizki, semuanya ditambah oleh Allah apabila mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Namun sebaliknya, apabila ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ingatlah bahwa azab Allah adalah sangat khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Bentuk syukur ada dua, qaulun wal fi'lun, ucapan dan perbuatan. Ucapannya alhamdulillah, bentuk praktiknya diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat 3, fasolli li rabbika wanhar. Maka praktek syukur, fasolli li rabbika wanhar, maka hendaklah kalian salatlah dengan nama Tuhanmu, salat karena Allah, wanhar dan menyembelih. Di sini ditegaskan bahwa salat berpasangan dengan wanhar, dengan menyembelih. Salat adalah bentuk peribadatan, bentuk pengabdian dengan lisan dan diri kita. Sementara kurban adalah bentuk peribadatan taqarrub kepada Allah, yaitu dengan harta kita. Di dalam surat Shaf dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan pada suatu perdagangan di mana perdagangan tersebut dapat menyelamatkan kamu sekalian dari azab yang sangat pedih, yaitu berjuang membela agama Allah dengan harta dan diri kita. Maka bentuk pengorbanan adalah diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran korban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Zaid bin Arqam qala sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ma hadhil adha qala sunnati abikum Ibrahim
Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Qala bikulli sa'ratin hasanatun. Qalu fasuku ya Rasulullah. Qala bikulli sa'ratin minassu. Dari Zaid bin Arqam berkata, sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa ini perkara adha, perkara sembelian? Qala, menjawab Nabi, sunnati abikum Ibrahim, sunnah bapak kalian Ibrahim. Pamalana fiha ya Rasulullah, maka apa yang kami peroleh, yang kami dapatkan dari berkorban itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikuli sa'ratin hasanatun. Jadi setiap satu bulu itu ditulis satu kebaikan. Ditanyakan lagi, qalu fasuku ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu halusnya? Nah, bulu-bulu halusnya juga mendapatkan satu kebaikan. Ini merupakan suatu anugerah dari Allah. Olehnya itu kita berusaha semaksimal mungkin bisa mewujudkan korban sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya kambing, maka kambing. Umpamanya kita punya uang 1.500.000, ada kambing di situ yang harganya segitu, maka kita wujudkan itu. Yang penting umurnya cukup 1 tahun kambing masuk kedua. Sedangkan sapi 2 tahun masuk ketiga. Dan insya Allah kita bisa. Saya yakin itu. Karena apa? Masalah dunia saja kita cicil dalam 1 tahun mampu. Masa masalah akhirat kita tidak mampu? Kalau kena itu sebenarnya kita mampu terus tidak dilaksanakan, maka kena dalil. Kena dalil, inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya barang yang enggan untuk berkorban maka putuslah amalnya. Mari kita berusaha dan kita betul-betul niat karena Allah di dalam berkorban ini, jangan sampai hanya mencari daging. La yanalullahu luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan daging dan darah kamu sekalian, tapi yang dibutuhkan adalah takwa dari kamu sekalian. Umpamanya sunnati yakulu, jadi sunnahnya dimakan sulusan, sepertiga, dan disodakokan 2/3. Umpamanya dibagi 7, itu kan samping belakang 2, kaki belakang 2 dan jeruannya. Umpamanya dibagi 7, jamak cuma dapat 1 kilo, jangan mengeluh. Saya korban 2.200.000 cuma dapat 1 kilo, berarti niatnya sudah lain. Ini. Jadi betul-betul niat lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mengharap surganya Allah dan takut terhadap azabnya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena keutamaan menyembelih korban ini mengalahkan amalan-amalan yang lainnya. Bahkan jihad sekalipun tidak dapat menandingi. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, mal amalu fi ayamil asri abdalu minal amal fi hadi. Qalu wala jihad, qala wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malahu falam yarji bisai'in. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan di hari tanggal 10 yang lebih utama dari amalan ini. Mereka bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Ya, walaupun jihad, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjuang membela agama Allah, habis dirinya, hartanya habis, tinggal pulang namanya saja. Itu yang mampu mengalahkan pahala dari korban ini. Bahkan korban ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah SAW, ma amila adamiyun min amalin yaumin nahri ahabba ilallah min ihri qaddam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa talafiha wa inna dama la yaqau minallah bi makanin qabla ayyaqa minal ar fatibu biha nafsan. Rasulullah SAW bersabda,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah dari anak Adam di hari tanggal 10 adalah ihriqad dam, yaitu mengalirkan darah. Karena innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat akan didatangkan as'ariha, bulunya, atlafia, kakinya, bikurunia dan tanduknya. Ini sebagai tameng dari api neraka. Jangan ada rumor, terkadang kita nanti kalau kita korban kambing, nanti kambing dinaiki melewati jisru jahannam. Tidak ada dalilnya yang seperti itu. Ini adalah tameng sebagai saksi nanti di padang mahsyar. Ketika manusia tidak ada naungan, inilah yang akan menjadi naungan kelak. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Umpamanya sekarang belum mampu, tahun depan kita berusaha karena sangat besar sekali pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakalakum fil hadi wa naf'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.